Seorang pasien datang dengan keluhan suatu nyeri pada lutut, kemudian bertanya kepada dokter, "Dok, apakah ini karena asam uratnya tinggi?" Ada pasien lain datang dengan keluhan nyeri pada pinggang dan kemudian bertanya kepada dokter, "Dok, ini sakit asam urat bukan sih?" Kemudian ada lagi pasien datang dengan keluhan nyeri pada jari-jarinya, terutama di jempol kaki, dan bertanya kepada dokter, "Dok, ini sakit asam urat ya?" Asam urat adalah satu penyakit yang sering berhubungan dengan anggota gerak kita. Tapi apa sih sebenarnya dan mengapa kok berhubungan dengan anggota gerak kita? Saya Setka Durukmana dan pada video ini saya akan membahas tentang asam urat. Jadi kita tahu bahwa istilah asam urat ini adalah satu penyakit yang sering kali disebutkan oleh dokter juga. Dan salah satu hal yang sering dicek pada orang-orang lansia, dimana kalau misalkan kadar asam uratnya itu tinggi, seringkali menimbulkan satu gejala-gejala yang berhubungan dengan alat gerak atau pada sendi-sendi. Sebenarnya lebih tepatnya, penyakit yang dimaksud adalah peradangan karena asam urat. Jadi bukan asam uratnya, asam urat itu adalah suatu zat, tetapi penyakitnya itu sebenarnya ada suatu peradangan. Nah, kebetulan memang benar yang namanya penyakit asam urat itu seringkali menyerang di bagian persendian kita. Nah, kok bisa? Intinya asam urat itu adalah suatu zat yang bisa mengendap di sendi-sendi kita, dan endapannya itulah yang akan menyebabkan berbagai macam gejala-gejala seperti peradangan yang berujung ke nyeri, mungkin sulit digerakkan, atau yang lain-lainnya lagi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas tentang asam uratnya itu sendiri. Sebenarnya apa sih? Zat apa sih itu yang disebut dengan asam urat? Gini, tubuh kita itu memerlukan suatu zat bernamakan purin. Purin ini adalah zat yang berguna untuk membentuk berbagai macam proses genetik di tubuh kita. Jadi misalkan suatu sel ingin membuat sel baru, kemudian dia butuh untuk memproses genetiknya, apakah itu DNA, RNA, kemudian molekul-molekul yang lainnya, itu membutuhkan suatu zat bernamakan purin. Purin ini didapat dari berbagai macam makanan di lingkungan kita, apakah itu dari daging, dari sayur, dari ikan-ikanan, dan lain-lain. Nah, purin ini nanti akan diproses oleh tubuh kita menjadi suatu bentuk yang tidak aktif, atau kata kasarnya purin ini akan menghasilkan suatu sampah, suatu zat yang tidak berguna bagi tubuh, bernamakan asam urat. Jadi intinya asam urat itu adalah suatu zat hasil buangan dari pemrosesan purin ini. Sebenarnya purinnya ini yang berguna. Asam urat itu hanya suatu zat sampingan di mana dia ya memang tujuannya untuk dibuang. Dibuang lewat mana? Dibuang lewat ginjal alias lewat air kencing. Nah, walau memang asam urat itu adalah suatu zat yang buangan, tetapi memang ada beberapa fungsi yang diduga dihasilkan oleh asam uratnya ini. Asam urat itu mungkin dikatakan dia berfungsi sebagai antioksidan, sebagai untuk fungsi di pembuluh darah, atau fungsi untuk kekebalan tubuh, dan juga fungsi untuk melawan parasit-parasit dalam tubuh. Tetapi memang secara umum asam urat ini adalah suatu zat yang tidak terlalu berguna. Jadi memang utamanya zat ini harus dibuang. Asam urat ini itu bisa tinggi karena 3 hal. 1, karena produksi asam urat yang berlebihan. 2, karena pembuangan asam urat yang tidak baik. Dan ketiga, bisa karena obat-obatan yang meningkatkan asam urat. Pertama, dari peningkatan sumbernya itu. Asam urat itu kan didapat dari makanan. Sebenarnya purin ini didapatkan dari makanan. Asam urat itu adalah produk buangan dari purinnya itu. Nah, purin ini itu didapat di berbagai macam makanan. Contoh seperti daging, sayur, ikan-ikanan. Sebenarnya itu setiap makanan itu kadarnya itu beda-beda. Tetapi makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi itu contohnya seperti jeruan-jeruan, hati, ginjal, otak, dan organ-organ dalam dari hewan lainnya. Kemudian daging-dagingan, daging sapi, daging kambing, daging babi. Kemudian ikan teri, sarden, ikan kembung, kerang-kerangan, itu juga kadar asam uratnya tinggi. Kemudian kuah-kuahan daging yang kental. Terus kemudian minuman beralkohol seperti bir, itu juga kadar asam uratnya tinggi. Kebalikannya,
makan makanan yang mengandung asam urat yang rendah itu seperti buah-buahan, sayuran hijau, roti dan sereal yang tidak mengandung gandum, kacang-kacangan, teh, kopi, telur, keju, mentega, dan mentega susu. Itu kadar asam uratnya rendah. Misalkan ada seorang yang suka sekali makan jeroan-jeroan, ya otomatis maka asam uratnya akan tinggi. Orang yang sangat suka makan kerang-kerangan, asam uratnya akan tinggi. Orang yang suka minum minuman beralkohol, ya jelas asam uratnya akan semakin tinggi. Itulah bagaimana salah satu mekanisme asam urat bisa meningkat, karena intake atau sumbernya itu juga meningkat. Nah, kemudian juga asam urat bisa meningkat karena pembuangannya tidak baik. Nah, kok bisa? Tadi asam urat itu kan dibuang melalui ginjal alias lewat pipis. Nah, jika misalkan ada gangguan di ginjalnya, contoh seperti penyakit ginjal, gagal ginjal kronis, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat karena pembuangannya tidak baik. Kemudian ada juga obat-obatan yang bisa meningkatkan asam urat, tetapi terutama itu ada obat-obatan yang meningkatkan pengeluaran kencing. Jadi ada obat-obatan yang dia itu bisa meningkatkan kadar air pipis kita. Nah, kebetulan salah satu macam obat itu dia tuh efek sampingnya bisa meningkatkan asam urat. Nah, faktor lain yang ditemukan mungkin bisa meningkatkan kadar asam urat adalah satu contoh hipertensi, kedua obesitas atau kegemukan, kemudian kadar kolesterol tinggi juga mungkin bisa meningkatkan asam urat, diabetes, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal. Nah, faktor lain yang tidak bisa diubah contohnya seperti umur, genetik. Nah, sekarang pertanyaannya, oke dok, ini asam uratnya tinggi, tetapi apa hubungannya dengan penyakit-penyakit di pergerakan atau di sendi-sendi tadi? Nah, begini. Jadi, yang namanya penyakit asam urat itu intinya adalah ada suatu penumpukan kristal asam urat di bagian-bagian tertentu dari tubuh. Nah, kebetulan salah satu yang paling sering mengendap, tempat yang paling sering terbentuk kristal-kristal asam uratnya ini adalah pada jempol jari kaki. Kenapa kok bisa? Karena asam urat tuh dia tuh lebih sering mengkristal di bagian-bagian yang dingin dan juga relatif asam. Jadi karena di ujung jempol kaki kita itu bersifat dingin, maka ya dia bisa lebih beresiko terjadi kristal asam uratnya. Selain itu, selain terbentuk pada sendi-sendi, terutama pada sendi jari ibu jari kaki, ternyata asam urat itu juga bisa membentuk batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal itu kan banyak, ya. Ada batu kolesterol, ada batu kalsium, batu oksalat, dan lain-lainnya. Salah satunya juga adalah batu asam urat. Jadi juga ada kemungkinan orang yang asam uratnya tinggi itu juga bisa mengaruhi ke ginjal. Bagaimana dengan membentuk batu ginjal? Nah, maka asam urat ini kan adalah satu penyakit yang berhubungan dengan persendian dan juga ginjal. Maka otomatis keluhan-keluhannya seringkali berhubungan dengan dua organ itu. Walau demikian, tidak semua orang asam urat tinggi itu selalu mengalami gejala asam urat. Ada tahap-tahapnya. Nah, tahapnya apa saja? Ada 4 tahap. Pertama, ada orang yang mengalami asam urat tinggi tapi tidak ada gejalanya, dinamakan hiperurisemia asimptomatik. Kemudian ada orang-orang yang mengalami kekambuh-kambuhan atau serangan-serangan dari asam uratnya ini. Kemudian yang ketiga ada namanya yaitu periode interkritikal, di mana periode-periode di mana terjadi masa tenang sebelum serangan-serangan dari gejala asam uratnya itu. Kemudian jika misalkan asam uratnya sudah parah, sudah membentuk kristal yang besar seperti itu, maka bisa saja ini menyebabkan suatu penyakit yang kronis. Nah, penyakit kronis ini seringkali ditandai oleh suatu tofus. Tofus itu adalah sedimen atau semacam bekuan asam urat yang sudah membentuk kristal yang sudah keras di sendinya. Jadi seringkali pada orang-orang yang punya asam urat yang sudah lama, yang sudah berumur mungkin, jempol jari kakinya itu dia tuh akan membesar, akan ada suatu benda yang keras di sendi ibu jarinya itu. Seperti saya bilang tadi, memang asam urat tinggi itu bisa saja tidak bergejala. Ya kalau misalkan seperti ini bukan berarti kayak oh ini asam urat tinggi tidak bergejala, tidak perlu diobati. Tidak, keadaan asam urat tinggi ini juga bisa berkembang menjadi yang bergejala. Tetapi kita belum tahu kapan. Intinya semakin tinggi asam urat, semakin lama kadar asam uratnya itu dipertahankan di kadar yang tinggi, maka resiko berpindah menjadi tahap yang bergejala itu semakin tinggi. Nah sekarang bagian serangan asam uratnya. Gini, asam urat itu memang sifatnya itu kambuh-kambuhan. Nyerinya itu kambuh-kambuhan, dan dikatakan bahwa
nyerinya karena asam urat ini itu nyeri sekali. Seringkali orang-orang datang ke dokter atau ke IGD itu dengan keluhan memang saat serangan asam uratnya itu. Dan seperti saya bilang tadi, serangan ini tuh seringkali terjadi pada sendi-sendi ibu jari atau setidaknya pada sendi-sendi kecil, karena sekali lagi asam urat lebih condong terjadi pada sendi-sendi di ujung. Nah, tapi tidak hanya sendi-sendi yang kecil ya, misalkan di lutut, di sendi pergelangan kaki, pergelangan tangan, semua sendi itu bisa saja ada asam uratnya, ada endapan asam uratnya. Tetapi ya paling sering memang di sendi-sendi yang di jari-jari kecil, terutama pada ibu jari. Kalau misalkan sudah terjadi suatu tahap serangan akut ini, serangan asam urat ini, ya nanti setelahnya ada suatu periode yang namanya periode interkritikal. Nah, periode interkritikal ini dimana memang tidak ada kekambuhan asam urat, intinya tenang-tenang saja, tidak nyeri, tetapi tetap pada periode ini asam uratnya itu terus mengendap, masih terus mengendap, terus membentuk suatu endapan di ibu jari kita, dan tinggal menunggu waktu saja hingga nanti terjadi serangan lagi. Nanti kalau misalkan sudah sangat lama dan sudah parah asam uratnya, maka akan terbentuk suatu endapan bernama tofus atau tofi. Nah, tofi ini sebenarnya adalah satu batu ya. Jadi bayangkan satu batu yang dia itu membentuk di sendi-sendi jari-jari atau di sendi-sendi tangan kita. Intinya bayangkan ada suatu batu di dalam kaki kita, memang nanti akan teraba keras dan sewaktu-waktu batu itu akan menyebabkan nyeri. Nah, kalau misalkan sudah mengalami gejala asam urat, terus apa dok yang bisa kita periksa? Atau mungkin dok, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang berisiko asam urat, mana yang tidak? Ya, gini ya, sebenarnya ada berbagai macam cara untuk memeriksa asam uratnya itu. Ya, pertama-tama memang kita harus lihat dulu pasiennya itu berisiko atau tidak. Misalkan pasiennya sering makan daging-dagingan, pasiennya sering makan jeruan-jeruan, ya itu ya otomatis ya lebih berisiko terjadi asam urat dong. Tetapi jika misalkan ingin diperiksakan, nanti dokter akan mungkin memeriksa berbagai macam hal. Pertama tentu kita lihat dari pemeriksaan fisik dulu. Kita lihat apakah di jari-jarinya itu ada mungkin bekuan-bekuan atau endapan-endapan dari asam uratnya. Sekali lagi, biasanya berbentuk seperti batu yang menempel di jari-jari kaki kita. Nah, kalau misalkan sudah diperiksa fisik, nanti akan ada berbagai macam pemeriksaan laboratorium. Contoh, kita bisa menilai dari sel darah putih, dari sedimentasi eritrosit, dan juga dari protein C reaktif. Ya, tidak penting penjelasannya, tetapi intinya itu bisa menandakan mungkin apakah ada peradangan atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti memeriksa dari cairan sendinya. Nah, cairan sendi kita dari mana saja, misalkan sendi ibu jari, misalkan sendi dari lutut, itu bisa diperiksa apakah ada kadar kristal-kristal asam uratnya, atau mungkin ada sel-sel peradangan. Tentu, selain itu kita juga bisa menilai kadar asam uratnya itu sendiri. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Begini, bukan berarti bahwa orang yang mengalami asam urat tinggi itu selalu akan mengalami gejala asam urat. Bisa saja asimptomatis, dan mungkin kalau misalkan kadarnya tidak tinggi-tinggi sekali, ya mungkin sampai lama itu tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi sekali lagi, jika asam uratnya tinggi itu lebih beresiko menimbulkan nyeri. Bukan berarti akan nyeri, tapi lebih beresiko saja. Nah, kalau misalkan sudah ditemukan asam uratnya tinggi, ya bukan berarti kayak oh ini harus ada obat-obatan anti nyeri. Enggak, ya mungkin bisa diberikan obat-obatan untuk menurunkan asam urat dulu. Nah, sekarang jika misalkan sudah mengalami asam urat, bagaimana cara terapinya, dok? Oke, begini ya. Jadi sebenarnya penanganan asam urat itu dia tuh tergantung dari tahapnya yang mana. Apakah dia tahap yang asam urat tinggi saja tanpa gejala, atau mungkin dia sudah bergejala, atau mungkin dia sudah membentuk suatu endapan, suatu batu di jari kakinya. Nah, itu berbeda-beda. Oke, jadi prinsipnya dari terapi asam urat itu begini. Terapi asam urat itu terdiri dari dua hal. Satu, menangani nyeri dan peradangannya. Dan kedua, menurunkan asam uratnya. Gini, sebenarnya pada orang-orang yang mungkin asam uratnya tidak terlalu tinggi, atau mungkin yang tidak beresiko seperti orang-orang muda yang mungkin makanannya itu ya sedikit
kurang bagus begitu, dan asam uratnya mungkin hanya naiknya sedikit ya, itu mungkin bisa hanya dengan merubah gaya hidup saja. Contoh seperti misalkan suka makan jeroan, misalkan suka banyak makan kerang, misalkan terlalu gemuk, atau misalkan suka minum beralkohol, ya udah itu harus diubah, harus makanan yang lebih sehat lagi sehingga asam uratnya bisa menurun. Dan harapannya jika misalkan gaya hidupnya sudah baik, maka kedepannya juga terhindar dari gejala-gejala asam uratnya. Nah, tetapi kalau misalkan pasiennya sudah mengalami gejala-gejala seperti nyeri pada sendinya, yaitu sudah indikasi untuk diberikan obat-obatan, satu untuk menangani peradangannya, dan dua untuk menurunkan asam uratnya. Nah, walaupun demikian tergantung ya, setiap dokter itu beda-beda. Mungkin ada saja yang tidak berobat, mungkin ada yang wajib minum obat, itu tergantung. Jadi mohon dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Nah, intinya nanti kalau misalkan diberikan obat penurun asam urat, ya itu memang suatu obat rutin, tidak bisa hanya diminum sebentar saja. Dan harapannya jika misalkan obat asam uratnya diminum, asam uratnya ikut turun dan resiko nyerinya juga rendah. Kemudian kalau misalkan sudah terjadi suatu serangan ya udah, apalagi kalau misalkan tidak dikasih obat. Tapi obat saat serangan ini bukan obat untuk menurunkan asam urat, hanya untuk menangani serangannya saja. Nah, setelah dikasih obat untuk menangani nyeri saat serangan asam uratnya ini, tentu kedepannya juga harus minum obat asam urat lagi. Karena kalau misalkan tidak diturunkan asam uratnya, maka kedepannya ya resiko terjadi kambuhnya itu juga tinggi. Nah, apa gunanya menangani gejalanya? Kalau misalkan nanti bakal berulang-ulang lagi, maka yang paling penting adalah untuk menurunkan asam uratnya. Begitu saja, cukup sederhana. Nah, sekarang ada berbagai macam komplikasi-komplikasi yang bisa muncul karena asam uratnya ini. Nah, sebenarnya itu bagaimana keparahan penyakit itu tergantung dari setiap orang ya. Ada orang yang mungkin sekali lagi asam uratnya itu tinggi tetapi tidak muncul gejala sama sekali seumur hidup, atau mungkin ada orang yang asam uratnya nggak terlalu tinggi tapi kok bisa muncul suatu batu di sendinya atau batu ginjal begitu. Itu setiap orang beda-beda. Tapi begini, komplikasi-komplikasi karena asam urat yang tinggi ini contohnya seperti terbentuk ya tadi batuan di sendinya, dinamakan tofus. Nah, kalau sudah bentuk batu, maka akan lebih sering terjadi kekambuhan gejala. Kemudian juga peradangan sendi. Nah, kalau misalkan pada orang-orang yang sudah berumur itu kan seringkali sendinya lebih sering radang. Salah satu yang bisa memperparah radang sendinya itu adalah karena asam urat. Nah, karena asam uratnya tinggi, radangnya semakin sering, maka nanti sendinya akan semakin mudah rusak, sehingga bisa beresiko menghancurkan juga sendi-sendi yang terpengaruh. Kemudian, ini salah satu komplikasi yang penting juga adalah risiko batu ginjal. Nah, karena batu ginjal itu bisa terjadi karena berbagai macam zat seperti kalsium, seperti oksalat, kolesterol. Jadi intinya bisa muncul batu asam urat, batu kolesterol, batu oksalat, batu kalsium. Nah, asam urat ini makanya karena bisa membentuk batu di ginjal, maka ya ada kemungkinan orang yang asam uratnya tinggi terus nanti juga akan mengalami keluhan batu ginjal. Nah, kalau misalkan sudah terjadi batu ginjal, maka ya jelas akan nyeri di bagian yang di sekitar ginjalnya, mungkin di pinggang. Kemudian juga nanti mungkin akan sulit berkemih, mungkin ada komplikasi-komplikasi lain selain itu yang berhubungan dengan saluran kemih. Ya intinya apa yang jadi gejala batu ginjal itu juga bisa muncul, siapa tahu jika misalkan terbentuk karena asam uratnya itu. Intinya itu sebenarnya asam urat itu berhubungan dengan gaya hidup. Sama seperti kolesterol, sama seperti hipertensi, banyak hal yang bisa di kehidupan kita yang bisa meningkatkan kadar asam urat, terutama makanan. Nah, karena makanan itu adalah hal yang tidak mungkin kita hindari, maka ya sangat disarankan mohon mengganti dietnya yang lebih sehat. Yang suka makan sate kambing, yang suka makan sate sapi, yang mungkin suka makan ati, yang mungkin suka makan usus, babat, dan semacamnya, yaitu mohon dikurangi. Nah, karena mungkin sekarang asam uratnya itu nggak tinggi. Tapi kalau saya diteruskan makan itu, terus nanti lama-lama asam uratnya akan juga meningkat. Dan sekali lagi, perkembangan penyakit asam urat itu tidak cepat, itu lambat. Bisa saja pelan-pelan menumpuk di sendi-sendi, tiba-tiba saat sudah parah baru muncul gejalanya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, daripada kita harus mengobati kan lebih baik mencegah.
Tetapi bukan berarti bahwa oh ini kita makanannya tuh harus tidak boleh makan daging, kita tidak boleh makan lemak-lemak. Enggak, sebenarnya itu sekali lagi daging dan protein dan semacamnya juga penting, tapi jangan berlebihan. Makanan atau diet yang bagus adalah diet yang seimbang. Bukan berarti kita selamanya harus makan sayur terus, bukan berarti kita selamanya harus makan daging terus. Tetapi intinya harus ada daging, harus ada sayur-sayuran, harus ada nasi atau karbohidrat, dan intinya diet yang seimbang itu adalah paling baik. Bukan berarti bahwa selalu makan sayur pun juga hal yang sepenuhnya baik, karena sekali lagi nutrisi-nutrisi itu bisa didapat hanya karena makanan-makanan yang beragam, bukan hanya karena satu jenis makanan saja. Kemudian juga minum-minuman yang manis-manis yang bisa menekan risiko diabetes itu juga lebih baik dihindari, karena sekali lagi ada hubungan antara diabetes dan juga asam urat. Nah, jika misalkan sudah diikuti gaya hidupnya, sudah gaya hidup sehat, sudah makan minumnya sudah baik, tapi kok dok, saya kok asam uratnya masih tinggi, bagaimana ya? Ya kan ada faktor lain selain makanan, bisa karena genetik, umur, dan lain-lainnya. Jadi ya setiap orang sekali lagi berbeda-beda, gejalanya bisa berbeda-beda, obatnya juga bisa beda-beda juga. Lebih baik dikonsultasikan saja ke dokter. Baik, jadi begitu yang bisa saya sampaikan tentang asam urat. Saya harap di sini yang semua menonton ini yang misalkan masih makan banyak jeroan, mohon dikurangi. Yang misalkan asam uratnya sudah rendah dan juga makanannya sudah terjaga, sudah baik, ya teruskan. Semoga Anda semua, entah yang mungkin asam uratnya tinggi atau yang rendah, itu bisa selalu terkendali asam uratnya dan juga selalu sehat. Saya Setia Garuk Kemana, dan sampai jumpa di video berikutnya.